Sebanyak 10 rumah sakit dan 15 puskesmas di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, bakal mengikuti simulasi aman bencana. Simulasi ini untuk memastikan setiap rumah sakit dan puskesmas siap siaga apabila terjadi bencana. Ada 8 jenis bencana alam yang potensial terjadi di Kota Kendari berdasarkan dokumen kajian kerjasama kampus. 8 jenis tersebut antara lain banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, karhutla, gempa bumi, tsunami, dan banjir rob. Pelaksana Kepala BPBD Kota Kendari, Fadlil Suparman mengatakan, potensi kerawanan bencana di tiap wilayah Kota Kendari sudah diuraikan. Misal di Kendari Barat rawan longsor dan kekeringan, kalau di wilayah datar itu biasanya banjir, katanya, Senin, tanggal 5 November tahun 2024. Di setiap kelurahan dan kecamatan itu sudah ada pembagiannya potensi bencana berdasarkan kajian tadi, tambahnya. Oleh sebab itu, pemerintah kota, Pemkot Kendari mencoba mewujudkan rumah sakit dan puskesmas yang aman bencana. Meskipun indeks pertahanan daerah tertinggi di Sultra, namun jika dibandingkan dengan rencana strategis BPBD Kota Kendari belum tercapai, ucap dia. Ada 3 langkah yang dilakukan untuk menjadikan seluruh rumah sakit dan puskesmas aman bencana. Pertama, mensosialisasikan agenda tersebut kepada pihak terkait terutama pada rumah sakit dan puskesmas. Kedua, melakukan simulasi di 10 rumah sakit dan 15 puskesmas yang rencananya dimulai tanggal 11 November tahun 2024. Jenis simulasinya tergantung rumah sakitnya, kalau potensial rawan banjir berarti simulasi banjir, sampai dengan kebakaran dengan bekerja sama dengan damkar, ucapnya. Terakhir, mendampingi pihak rumah sakit dan puskesmas dalam menyusun pedoman penanggulangan bencana. Fadlil juga menyebut, pihaknya akan memastikan rumah sakit dan puskesmas memiliki jalur evakuasi dan titik kumpul. Dia berharap, 10 rumah sakit dan 15 puskesmas Kota Kendari yang menjadi sasaran aman bencana ini siap siaga ketika terjadi bencana. Insya Allah kita akan beri pemahaman itu menyiapkan segala sesuatunya terkait kesiapan rumah sakit dalam menghadapi bencana, pungkasnya. Tadi yang pertama sosialisasi program rumah sakit dan puskesmas aman bencana seperti yang kami lakukan tadi. Yang kedua nanti kami akan susun jadwal, direncanakan mulai tanggal 11 itu simulasi di semua rumah sakit dan puskesmas. Jenis simulasinya tergantung kondisi di rumah sakit. Kalau rumah sakit yang potensial rawan bencana banjir, misalkan jadi simulasi banjir. Kalau yang lain mungkin gempa bumi. Kalau untuk kebakaran itu nanti bekerjasama dengan damkar. Yang ketiga, kami seperti perintah Pak Wali tadi, ingin memastikan di setiap rumah sakit dan puskesmas ini ada jalur evakuasi dan titik kumpul. Dan yang keempat, kami mendampingi teman-teman rumah sakit dan puskesmas untuk penyusunan pedoman penanggulangan bencana ketika bencana terjadi di rumah sakit. Ini dia dalam bentuk SK, tetapi di situ ada pedoman nanti akan kita. Itu di jangka pendek. PKN 2 Angkatan 35 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana setiap peserta itu diwajibkan melakukan sebuah inovasi, ide gagasan terkait dengan tugas pokok di masing-masing institusi. Saya sebagai Kepala BPBD, Pelaksana BPBD Kota Kendari melihat ada permasalahan kami terkait dengan indeks ketahanan daerah. Indeks ketahanan daerah kita walaupun yang tertinggi di Sulawesi Tenggara, tetapi kalau dibandingkan dengan rencana strategis BPBD Kota Kendari ini belum tercapai. Salah satu indikatornya adalah masalah rumah sakit dan puskesmas. Kami yang 15 rumah sakit, 15 puskesmas dan 10 rumah sakit itu siap dan siaga ketika misalkan terjadi bencana. Kemudian mereka juga harus mempersiapkan ketika sebelum bencana terjadi. Jadi kita di BPBD itu ada istilahnya pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Rumah sakit insya Allah kita akan beri pemahaman itu, menyiapkan segala sesuatunya terkait kesiapan rumah sakit dalam menghadapi bencana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.